Halo guys, perkenalkan nama saya Abner Pusop. Saya mahasiswa Universitas Cendrawasih, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan JIP, Prodi Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan 7 ruang lingkup dan saya akan kutip tiga ruang lingkup dari antara 7 ruang lingkup. Yang pertama manajemen sarana dan prasarana, yang kedua manajemen layanan khusus, yang ketiga manajemen kurikulum, dan yang keempat manajemen peserta didik, yang kelima manajemen tata lingkungan dan kewirausahaan, yang berikut manajemen administrasi, dan yang berikut yang terakhir yaitu manajemen keuangan dan pembiayaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang kedua, 3 ruang lingkup. Yang pertama, manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah sebuah proses yang sistem pengelolaan atau kurikulum yang harus komprehensif, dan di dalamnya itu juga sistematik untuk mengacu ketercapaian tujuan pendidikan dan juga tidak terlepas dari kerja siswa atau kerjasama. Dan di dalamnya di sini juga akan mempelajari nilai sosial antara secara kelompok dan juga secara individu, baik itu secara efisien dan efektif. Kemudian di dalam kurikulum juga ditentukan dari sebelumnya, dan manajemen kurikulum ini juga sangat penting dalam dunia pendidikan. Yang berikut yaitu fungsi atau manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik ada terbagi beberapa bagian, yaitu yang pertama, bagian A, dia berbicara tentang pengelolaan atau perancangan, desain, dan mungkin itu seperti kurikulum pembelajaran. Terus bagian B yaitu pengelolaan implementasi kurikulum bahan pembelajaran. Kemudian bagian C berbicara tentang pengelolaan pelaksanaan atau evaluasi kurikulum dalam dunia pembelajaran. Yang berikut bagian D berbicara tentang pengelolaan perumusan antara penetapan kriteria yaitu untuk melaksanakan kurikulum di dalam kelas. Kemudian bagian D, bagian E, pengelolaan pembangunan atau bahan ajar di setiap sekolah, dan yang berikut yaitu pengelolaan pengembangan struktural dan kurikuler. Jadi yang terakhir juga pengelolaan penetapan ujian, pembelajaran yang berikut uji coba atau merintis yang direncanakan oleh guru. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan. Baik, yang ketiga manajemen layanan khusus. Baik, manajemen layanan khusus berbicara tentang di sekolah atau ditetapkan diorganisasikan untuk memudahkan atau mempelajari manajemen layanan khusus di setiap sekolah, dan juga di dalamnya pembelajaran serta dapat memenuhi dan kebutuhan khusus di siswa, dan diantara itu juga meliputi manajemen layanan khusus ini sangat penting karena di dalam manajemen layanan khusus ini juga melakukan bimbingan konseling, layanan perpustakaan di sekolah, dan juga layanan kesehatan, dan ada banyak layanan-layanan khusus yang harus dilakukan di tingkat anak peserta didik.
mungkin 3 lingkup ruang, yaitu yang pertama tentang manajemen kurikulum, yang kedua tentang manajemen peserta didik, dan yang ketiga manajemen layanan khusus. 3 bagian yang saya sudah menjelaskan. Jika di mana ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat